lazy. It's just poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping tentang definisi komunikasi. Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, berasal dari kata communicatus dalam bahasa Latin yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Menurut Flynn, Jenis dan Kelly 1953, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku seseorang. Dan menurut Laswell 1960 mengatakan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan sikap, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Who, say what, in which, with channel, to whom, with what effect. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan komunikasi. Yang pertama, periode tradisi retorika dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua, periode antara tahun 1990 sampai Perang Dunia Kedua yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Dan yang ketiga adalah periode setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an yang sering disebut dengan periode konsolidasi. Yang keempat adalah periode teknologi komunikasi dimulai pada tahun 1960-an sampai sekarang. Materi ketiga adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu sumber atau source. Yang kedua, komunikator, orang yang memulai menyampaikan pesan. Dan yang selanjutnya adalah encoding. Selanjutnya adalah pesan yaitu dalam proses komunikasi, pesan berisi pikiran, ide atau gagasan, perasaan komunikator kepada komunikan dalam bentuk simbol. Yang selanjutnya ada saluran atau media. Ada dua jenis saluran, yaitu sensory channel atau saluran sensoris, yaitu saluran yang memindahkan pesan sehingga bisa ditangkap oleh indera manusia, di mana saluran tersebut adalah cahaya, bunyi, perabaan, pembawaan, dan rasa. Dan jenis saluran yang kedua adalah institutionalis means atau saluran yang sudah sangat dikenal dengan digunakan manusia, misalnya percakapan tatap muka. Dan selanjutnya adalah decoding. Decoding adalah aktivitas dalam menerjemah atau menafsirkan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima pesan. Yang selanjutnya ada penerima atau komunikan, dan yang akan memberikan feedback atau umpan balik kepada komunikan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah gangguan atau noise. Materi selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Saya mengambil dari ahli yang bernama William Gordon. Komunikasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial yaitu pertukaran pesan yang dapat menghasilkan perubahan sosial. Yang kedua adalah komunikasi ekspresif yang bertujuan untuk menyatakan perasaan atau emosi kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah komunikasi ritual, kebiasaan, ngaben, sholat. Dan yang keempat adalah komunikasi instrumental, biasanya menggunakan atribut seperti lagu, musik, dan lain-lain. Materi yang kelima adalah prinsip-prinsip komunikasi. Di sini saya menjelaskan 12 prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua adalah setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang selanjutnya, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dan selanjutnya, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.
selanjutnya, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Dan yang selanjutnya, komunikasi bersifat sistematik. Selanjutnya, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang selanjutnya, komunikasi bersifat non-sekuensial atau sirkuler. Dan yang selanjutnya, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Dan selanjutnya, komunikasi bersifat irreversible. Dan yang selanjutnya, komunikasi bukan obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah. Materi yang keenam adalah hambatan komunikasi. Dalam berkomunikasi banyak hambatan-hambatannya, dan saya akan menyebutkan salah satunya. Pertama, perbedaan bahasa dan budaya, hambatan jarak, hambatan emosional dan psikologis, hambatan perilaku dan sikap, hambatan karena adanya asumsi, hambatan verbal, kurangnya kejelasan serta pesan terlalu panjang, penggunaan istilah asing dan istilah teknis, nada bicara, infleksi, dan dialek, hambatan nonverbal, bahasa tubuh dan gestur, hambatan tertulis. Poin yang ketujuh adalah persepsi dalam komunikasi. Persepsi komunikasi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Jenis-jenis persepsi ada dua, yaitu objek dan interpersonal. Sifat-sifat persepsi: pengalaman, selektif, dugaan, evaluatif, dan kontekstual. Dan ada beberapa hal untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi. Di antaranya yaitu yang pertama, kenali terlebih dahulu komunikan. Yang kedua, gunakan bahasa umum dan sederhana. Kegagalan persepsi biasanya terjadi pada kesalahan atribut, perbedaan kelompok, first impression, dan prasangka. Materi yang ke-8 adalah komunikasi verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Fungsinya menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan, membantu siswa memahami materi pelajaran, memfasilitasi interaksi dua arah, meningkatkan semangat belajar siswa. Komunikasi verbal dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti bercakap-cakap melalui telepon, berkirim surat, menggunakan lukisan, gambar atau grafik, pertemuan staf, pertemuan bisnis atau pertemuan tatap muka, dan lainnya, diskusi pribadi, presentasi, dan percakapan informal. Dan aspek dari verbal adalah vocabulary, perbendaharaan kata-kata, phrasing, kecepatan, intonasi, suara, humor, singkat dan jelas, serta timing, waktu yang tepat. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah, kontak mata, kaki, dan intonasi suara. Fungsi dari komunikasi nonverbal adalah meyakinkan apa yang diucapkan, menunjukkan perasaan dan emosi, menunjukkan jati diri, menambah atau melengkapi ucapan, mempengaruhi orang lain, mengatur alur percakapan, dan meningkatkan keefektifan berkomunikasi. Aspek-aspek dalam komunikasi nonverbal adalah paralinguistik. Aspek nonverbal dari proses bicara yang meliputi nada bicara, volume suara, dan nada ketinggian. Ekspresi wajah, termasuk memainkan ekspresi wajah dan gerakan bibir dan kepala, postur tubuh, kontak mata, jarak komunikasi, dan sentuhan. Dan sekarang saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal secara lebih mendalam lagi. Secara garis besar, komunikasi nonverbal ada 10, yaitu bahasa tubuh, sentuhan, pada bahasa, penampilan fisik, bau-bauan, orientasi ruang dan jarak pribadi, konsep waktu, diam, warna, dan artefak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis komunikasi nonverbal seperti sentuhan, bahasa tubuh, pada bahasa, serta artefak dengan cara mereview video
trailer yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Banyak orang bilang, cerita hidup kita dimulai pada hari saat kita lahir. Bye. Jaga rumah ya. Namanya Awan. Pusat dunia. Kamu masih ngerjain market? Apa kamu punya keluarga kalau kamu semua mau kerjain sendiri? Si anak tengah ini namanya Aurora. Paling berbakat di antara kami. Nah, ikut yuk. Aku di rumah aja deh. Kakak terbaik di dunia itu namanya Angkasa. Selalu ada. Bye. Kali. Kayak sayur. Hati Wan. Anak band gak ada yang benar. Bukan? Hey, Wan. Awan! Jangan pernah lepasin adik-adik kamu. Wan udah gede. Dia juga punya kemauannya sendiri. Gak bisa lah terus-terusan dikekang. Sekarang waktunya jadi berani. Aman kok. Aja cuma pengen hidup kamu nantinya jauh lebih baik. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakak aku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Kayak robot. Maafin Mas Angkasa. Aku gak bisa jadi kakak yang utuh buat kamu. Pada ngomongin apaan sih? Ada apaan di rumah ini yang aku nggak tahu apa? Kasar. Bu, ini gak adil buat kita, Bu. Gak ada caranya bahagia. Kalau sedih aja, gak tahu rasanya gak adil. Sampai kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Mereka gak perlu tahu tentang kesedihan ini. Untuk hati yang terluka. Oke, saya akan menganalisis adegan yang pertama. Cekidot. Bye. Jaga rumah ya. Namanya Awan. Adegan tadi terlihat adanya pesan komunikasi nonverbal, yaitu sentuhan cinta dan sayang. Artinya, menciptakan suatu ketagihan secara emosional, seperti yang dilakukan Angkasa menyentuh kepada Aura sebagai tanda kasih sayang seorang kakak kepada adik. Adegan yang kedua, Aku cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakak aku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Mungkin dia pikir perasaan di sini terlihat adanya jenis pesan komunikasi nonverbal bahasa tubuh, yaitu ekspresi wajah dan tatapan mata, di mana seseorang memberikan perubahan suasana di dalam hatinya, seperti yang dilakukan Aura protes terhadap ayahnya. Ia memprotes bahwa walaupun ia anak bontot, tapi ia ingin seperti kakak-kakaknya yang bisa membekalkan diri sendiri. Adegan yang ketiga, Sampai kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. di adegan yang satu ini menunjukkan jenis pesan komunikasi nonverbal, yaitu pada bahasa, di mana menuju pada aspek suara selain dapat dipahami seperti kecepatan bicara, intonasi, volume, dan vokal pembicara, seperti si dialog yang berbunyi sampai kita lelah berserah, saat itu semesta bekerja. Pengisi suara menyampaikan dengan nada yang halus dan lembut, seakan-akan berserah lelah kepada sang semesta. Adegan yang keempat, Untuk hati yang pada adegan ini terlihat jenis pesan komunikasi nonverbal yang sama, yaitu sentuhan cinta, seperti yang dilakukan keluarga kecil Angkasa yang saling berpelukan, menandakan terjadinya kasih sayang kepada sesama keluarga. Kalau kita perhatikan, terdapat jenis komunikasi nonverbal yang terselubung nih, yaitu artefak. Jadi, jika dilihat suasana dan isi perabotannya ada di dalam rumah, yaitu dapat disimpulkan bahwa mereka dari keluarga yang berada.